Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau di sini, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kalian kita semua. Saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita menggunakan media daring, menggunakan asinkronus ya, ini, dengan membuka record yang sudah saya buat ini. Untuk pertemuan berdua ini adalah masih membahas terkait dengan konsep dasar, masih membahas terkait dengan apa namanya eh, memahami sejarahnya, bagaimana sejarahnya dan apa saja sih komponen atau elemen sistem pakar dan kategorinya apa saja. Itu sedikit tambahannya itu. Eh, Kemudian saya ingatkan bahwa eh, dengan media seperti ini saya mohon tetap semangat, tetap melihat, tetap melakukan kegiatan sekiranya bisa untuk dikerjakan tugasnya dan segera dikumpulkan. Bila mana tidak segera dikumpulkan, maka nanti tidak akan memperoleh nilai untuk pertemuan dua ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, eh, untuk pertemuan kedua yang sebelumnya adalah pertemuan satu membahas terkait dengan definisi sudut pandang dari pakar itu sendiri, sudut pandang itu sendiri, ya eh, nanti untuk pertemuan kali ini adalah kaitannya dengan elemen elemen apa ya, elemen eh, pada manusia, elemen pada manusia, ya tujuan untuk sistem pakar apa sih itu, elemen yang dimaksud tuh apa gitu ya. Saya kembali eh, mengingatkan bahwa perspektif dari sistem pakar adalah untuk melayani ya, melayani sebagaimana pengetahuan pada para ahli. Ahli yang dimaksud adalah orangnya. Jadi ini hanya sekedar membantu membantu bahwa eh, sistem yang dibuat itu memang semata-mata pengetahuan dari seorang pakar, pengetahuan, keahlian dari seorang pakar, tapi dalam bentuk device, dalam bentuk alat, ya, utility, dalam bentuk tools, ya. Nah, itu seperti itu, sehingga apa yang diharapkan sebenarnya kalau berapa persen dari apa namanya hasil diagnosa atau itu sebenarnya hampir sama diagnosanya seperti eh, para pakar-pakar ya, para pakar-pakar yang sudah dianggap dipercaya, sudah melimpahkan pengetahuannya untuk pengembangan sistem berupa sistem pakar gitu ya. Nah, itu eh, sistem perspektif dari sistem pakarnya ya. Kemudian jangan lupa bahwa eh, masih banyak masih banyak eh, perlu dikembangkannya lagi terkait dengan sistem pakar yang berkaitan dengan kesehatan, ya, yang berkaitan dengan apa selain kesehatan mungkin eh,
pengetahuan yang lebih lebih kompleks lagi. Ya kita sudah tahu ada ChatGPT. ChatGPT itu adalah eh, merupakan sistem informasi dalam bentuk AI, kecerdasan buatan. Ya hampir sama, bukan hampir sama, memang sistem pakar itu ya kecerdasan buatan itu sendiri. Itu dari pengetahuan para ahli. Ya. Kemudian ingatkan bahwa tujuan expert system atau sistem pakar itu ya memecahkan masalah dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, kalau sains nih, kalau menentukan sebuah apa ya, menentukan suatu takaran yang sekiranya itu, atau membuat eh, apa namanya, membuat tanaman yang hybrid, bagaimana caranya? Nah, itu kan eh, sebuah ya, sebuah sebuah pengetahuan yang mana nanti akan digunakan oleh eh, si penggunanya itu ya. Nah, itu mungkin tujuannya ya merekayasa. Kemudian dalam arti bagaimana takaran suatu perhitungannya secara matematik. Ya, kemudian dari dunia kedokteran, dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, itu ya. Tuh, saya ambil dari Arhami. Oke, tadi kemarin sudah dijelaskan bahwa eh, beberapa pemecahan masalah seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan atau desain, perencanaan, monitoring, debug, instruksi, dan kontrol. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari sistem backup. Ini saya ambil yang banyak, mungkin supaya lebih itu ya. Yang pertama adalah memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Artinya orang awam itu kalau dikatakan user friendly, kalau sistem informasi ini user friendly, aplikasinya user friendly, mudah, mudah gitu. Atau usability, kemudahan apa, menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Setelah ditutup, misalkan ada pasien datang, itu kan tadi sudah aplikasinya sudah kembali ke sistem operasi, tidak di terus seperti itu. Jadi ada repeat, mengulang, artinya mengulang. Itu, itu kondisinya ke itu lagi, ke bahasanya ke dashboard lagi, ya, atau ke login lagi, atau dalam posisi eh, bersiap lagi dengan apa namanya masalah baru, ya, itu seperti itu. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, meningkatkan output dan produktivitas, meningkatkan kualitas, mampu mengambil dan melestarikan para pakar. Artinya mampu mengambil dan melestarikan para para pakar itu ya tadi melalui pengetahuan yang diperoleh pakar. Kenapa sih kok harus pakar ya? Karena tadi pakar itu sudah berpengalaman. Pengalaman dari objek ke objek itu kan ada permasalahan yang eh, berbeda-beda. Dan itu hasil catatan, hasil observasi, dan bahkan hasil penelitian dari para pakar tersebut. Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Artinya, ya, kalau mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya seperti apa?
Contohnya ini, contoh yang ringkas berupa USG. USG itu kan ada momen yang berbahaya. Artinya berbahaya itu uh, berbahaya pada janinnya bisa ya. Karena di situ ada sinar X ya. Tapi makanya jangan kelamaan gitu. Jangan lama-lama. Kemudian apalagi ya beroperasi dalam hal yang berbahaya itu ya dia bisa melihat kondisi kondisi orang yang barangkali sungsang gitu. Itu kan kondisi orangnya yang mengkhawatirkan. Benar enggak nanti kan akan tindak lanjutnya apa kalau memang dalam melahirkan ya, melahirkan eh, bayi ini kondisinya bagaimana? Apakah kondisinya eh, belum sesuai atau bagaimana? Nanti kan ditindaki dengan bila mana sungsang itu kan ditindaklanjuti dengan operasi ya, ditindaklanjuti dengan operasi. Walaupun bahasanya itu adalah eh, diagnosa ataupun prediksi, tetapi akurasinya bisa bisa sampai 90% ya, 90% ya. Gitu. Kenapa bisa terjadi eh, yang tadi anak belum belum kembali normal, no? Gitu ya. Ya akhirnya normal. Kenapa? Mungkin dengan ada usaha-usaha dari ibu-ibu yang akan melahirkan, gitu ya. Misalnya karena belum pada posisinya bayi bayi tersebut, jadi ada usaha-usaha yang disarankan oleh beberapa para pakar kesehatan, para pakar dari kehamilan tersebut. Ya, ya, dokter termasuknya itu belum ya belum. Kan dimaksud dengan pakar itu eh, ada pengetahuan yang lebih itu baik pengalaman maupun secara pengetahuan pendidikan. Ya, pengalaman, kemudian sering melakukan tadi observasi dan penelitian, ya, nah itu. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, memiliki reliabilitas, meningkatkan kapabilitas sistem komputer, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang lengkap. Ini sudah ya. Kemudian kekurangannya biayanya yang diperlukan untuk membuat dan memelihara sangat mahal. Memang eh, biasanya segala sesuatu yang baik dan mengotomatisasi itu mahal ya, mahal gitu, mahal. Jadi memang biaya pembeliannya mahal, kemudian pemeliharaannya juga mahal. Kemudian alat tersebut biasanya kalau sudah itu ya tidak bisa berikutnya tidak bisa dikembangkan lebih, apalagi berarti dia kalau dikembangkan berarti alatnya berupa alat yang lain. Tidak bisa bahwa itu nanti bisa tidak, karena ada hal-hal tertentu ya yang perlu dikembangkan, baik alatnya itu sendiri maupun dari sistem sainsnya itu sendiri. Kemudian sistem pakar tidak 100% benar, tadi ya. Bentuk dan struktur sistem pakar. Kemudian di sini pengguna eh, melakukan ya, melakukan berdasarkan apa namanya eh, pengetahuan, ya, berdasarkan pengetahuan. Itu kemudian dari pengetahuan itu diperoleh ya, diperoleh eh, pengetahuan kembali, rekayasanya berupa kepakaran, ya hasilnya kepakaran pada pengguna. Nah itu ya. Hmm. Tadi penjelasan yang sedikit tadi terkait dengan apa namanya knowledge base.
knowledge base, basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Inference engine, motor inferensi, artinya bertulis untuk menganalisis pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base tadi. Ya tadi ada rekayasa pengetahuannya yang diperoleh, akhirnya bisa diteruskan lagi menjadi sistem pakar, menjadi kepakaran, artinya pengetahuan tambahan. Tadi berdasarkan pengetahuan data-data tertentu, kemudian diperolehlah dari data-data atau informasi-informasi itu diperoleh informasi yang lebih kepada si penggunanya. Kemudian sistem konvensional vs sistem pakar atau sistem konvensional featuring versus sistem bakar. Di sini ada perbedaan atau apa ya? Ya minimal bisa menjelaskan terkait dengan perbedaan dari sistem konvensional dan sistem bakar. Yang pertama untuk sistem konvensional, informasi dan proses biasanya jadi satu dengan program. Informasi dan pemrosesan biasanya jadi satu dengan program. Artinya sistem informasi, ya, sistem informasi ini. Ya, biasanya jadi satu dengan programnya. Tetapi kalau sistem pakar itu basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inference. Jadi bila mana sudah keluar contoh ya, sistem informasi akan menunjukkan seret gitu. Tetapi tidak dijelaskan. Tetapi kalau sistem pakar itu ada penjelasan, ya, penjelasan tambahan bahwa contohnya adalah setelah hasil infrared bahwa diperoleh tangan kanan Anda itu ada yang retak. Nah, kalau sistem informasinya itu hanya menampilkan saja, menampilkan hasil dari eh, apa namanya pemeriksaan. Adapun selebihnya adalah pendapat-pendapat dari pakar. Maka dari diperolehnya apa namanya diperolehnya gambaran, maka di situ diceritakan bahwa perlunya adanya beberapa tindakan oleh si pengguna, ya. Jadi ada beberapa rujuk apa rekomendasi, ya, hasil diagnosanya, ya, hasil diagnosanya, ya, berupa hasil diagnosa bahwa tindakan-tindakan tersebut yang dimaksud dengan eh, apa namanya pengata, apa namanya sistem bakarnya itu sendiri. Ya. Biasanya tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menjelaskan. Nah ini kan si sistem ini kan tidak bisa menjelaskan. Tetapi kalau pakar, sistem pakar itu sudah ada bisa dijelaskan. Artinya bisa dijelaskan itu ada tambahan, pengetahuan tambahannya. Ya, ada pengetahuan tambahannya. Adapun penjelasan dalam sistem pakar ya itu tadi ada bagian-bagian terpenting yang nanti menurut sistem tersebut perlu di apa, ditindak ditindak apakah dengan melakukan eh, sinar atau apa sinar eh, pengoperasian atau hal-hal yang lain, ya biasanya seperti itulah. Biasanya ini saya ambil contohnya dari bidang kedokteran atau bidang kesehatan itu ya. Pengubahan program cukup sulit. Pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Kalau kalau sistem konvensional, pengubahan program cukup sulit. Sistem pakar pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Karena apa ya? Memang sudah ada aturan-aturan sebelumnya gitu. Ada aturan-aturan sebelumnya. Nah, baru nanti di tadi di pengubahan aturan bukan mengubah atau bukan untuk mengembangkan, tetapi aturannya bisa. Mengembangkannya itu yang tidak bisa. Untuk tadi semacam kekurangan dari expert system itu sendiri ya. Nah,
Ini yang dimaksud dengan aturan-aturan itu, misalkan dia itu harus melakukannya yang pertama apa dulu? Aturan itu ada SOP-nya, bahasanya seperti. Nah, kalau pengubahan program itu kan eh, kalian bisa ingat yang namanya ada eh, etika, kode etiknya, kode etik dari apa, profesi, kode etik dari profesi. Ya, untuk mengubah program itu kan perlu izin. Nah, sedangkan ini adalah aturan, bukan program. Aturannya, aturannya. Nah, sedangkan sebelahnya adalah programnya. Artinya kalau program, ya kalau bahasanya konvensional ya apa yang perubahan program yang dimaksud, misalkan sistem ASIF, dia ingin mengubah programnya. Bisa dikatakan sulit ini, tidak bisa dikatakan bahwa programmer tersebut bisa, tidak bisa, karena harus ada lisensi untuk pengubahan dari sistemnya. Nggak bisa, nggak serta-merta, oh kamu. Nah, sedangkan dalam sistem pakar, pengubahan bukan program, tapi aturannya, SOP-nya, bahwa yang dilakukan oleh si pakar ya, atau si pengguna yang pertama adalah ini dan ini. Atau yang pertama adalah lakukan eh, scanning apa namanya scanning wajah, misalkan untuk pendeteksian. Kemudian setelah itu, nah aturan-aturan tersebut yang bisa diubah, betul maksudnya, ya. Kemudian sistem hanya akan beroperasi jika sistem tersebut sudah lengkap. Kalau sistem konvensional, sistem dapat beroperasi hanya dengan beberapa aturan. Nah, yang pertama itu tadi aturan, misalkan harus siapa nih penggunanya. Nah, dia harus masuk dulu. Kalau dari sistem yang konvensional, tidak artinya dia tanpa ada aturan pun bisa gitu bahasanya ya. Kalau ini harus ada aturannya. Gitu. Berikutnya adalah eksekusi dilakukan langkah demi langkah. Sistem bakar, eksekusi dilakukan pada semua basis pengetahuan. Artinya setiap yang dilakukan oleh sistem pakar itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh yang di eh, yang direkayasa ya. Direkayasa menggunakan mesin. Misalkan aturan pertamanya dia harus login, dia harus akses dulu eh, autentifikasinya. Kemudian berikutnya apa? Setelah autentifikasi, kemudian melakukan pengisian A, pengisian B gitu. Akhirnya dari sistem tersebut diperoleh beberapa pengetahuan. Ya, seperti hasilnya bahwa Anda eh, dalam keseharian sering pegal dan apa ini ternyata ada gejala eh, apa namanya hmm, hipertensi misalkan atau lemak apa ya namanya pada pegel-pegel itu loh. Nah itu ya pada pegel-pegel itu mungkin harus di situ dikasih saran, silakan bisa minum obat A, obat B, obat C, dan istirahat minimal 1 jam untuk beristirahat setelah minum ini. Nah itu dari sistem bakalan. Sistem konvensional berikutnya adalah menggunakan data. Tapi dalam sistem bakar itu bukan data, tapi pengetahuan. Pengetahuan ini diperoleh dari data. Jadi kalau sistem konvensional itu baru datanya saja diinput, datanya satu persatu parsial namanya gitu. Tapi kalau konvensional, kalau pakar yang sudah diinput tersebut diolah menjadi pengetahuan informasi yang lebih. Nah, seperti itu. Tujuan utamanya adalah efisien. Ya. Kalau sistem konvensional itu tujuannya efisien. Nah, kalau sistem pakar tujuannya adalah efektivitas.
Kalau ini mempercepat efisien masalah waktu, kalau ini efektivitas. Makanya eh, untuk efektif keakurasinya, ya efektif benar tidaknya gitu. Data tersebut akurasi akurasi dari informasi tersebut itu yang diutamakan. Makanya kadang agak lama. Kenapa? Beberapa proses dari hasil diagnosanya. Ciri-ciri sistem bakar memiliki fasilitas informasi yang handal, mudah dimodifikasi, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Nah, di sini struktur sistem bakar yang pertama adalah user interface antarmuka, explanation facility, subsistem penjelasan. Yang berikutnya adalah working memory, ada eh, apa namanya penyimpanannya, memori atau proses kerjanya. Ya. Kemudian ada agendanya. Kemudian inference engine, ada selain tadi proses memori, prosedural, ada database-nya, ya, penyimpanan. Kemudian di situ ada motor inferensi program, ya, yang program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan. Artinya ya ada pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya menjadi hasil nanti. Penalaran terhadap informasi-informasi dalam basis pengetahuan untuk memformulasikan konklusi. Knowledge acquisition facility berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan dan menyelesaikan masalah. Bicara sistem bakar, itu yang pertama dari AI, Artificial Intelligence-nya. Yang pertama eh, dikembangkan oleh McCarthy pada tahun 1956. Itu ada sistem sistem AI. Ini ada sedikit itunya bahwa diharapkan dengan adanya sistem bakar akan ada kemudahan dalam melakukan keahlian seseorang. Ya, memudahkan keahlian seseorang atau contohnya adalah tadi ChatGPT ini. Ya, orang ini di bidang apa namanya di bidang IT, dia mengharapkan eh, apa namanya membuat sistem. Dia bisa minta bantuan pada itu ya, pada eh, apa namanya searching dari Google-nya itu sendiri gitu. Memudahkan para ahli untuk apa? Tadi berinteraksi dengan internetnya, ya. Memudahkan apalagi memudahkan memperoleh pengetahuan-pengetahuan di luar dari kemampuannya itu sendiri. Ya, pengetahuan tambahan. Komponen sistem bakar yang pertama basis pengetahuan, basis data, machine inference, user interface, knowledge acquisition, dan blackboard. Ya, blackboardnya. Metode sistem bakar. Yang pertama depth first search, breadth first search, best first search, AHP, analytical hierarchy process. Jadi AHP itu juga termasuk, ya, dalam sistem pendukung keputusan sudah mengarah ke sistem bakar. Gitu. Jadi bukan hanya topsis, bukan hanya apalagi SAW, simple analysis weight gitu, bukan, tetapi lebih bersifat pada prioritas atau analisis dari beberapa apa ya. Kalau hierarki itu kan ada berurutan. Kalau di itu misalkan dari atas eh, ada beberapa variabel. Dari variabel tersebut atau ada beberapa faktor. Dari beberapa faktor itu ada beberapa indikator. Itulah hierarki. Silakan coba dikembangkan sistem bakar, sistem informasi menggunakan atau
Sistem informasi menggunakan metode AHP ini yang diharapkan akan menjadi sistem bakar ya. Sebenarnya kalau kalau di fusi ataupun di ada kan di fusi juga metode fusi itu kaitannya dengan tadi sistem HI ini. Oke, berikutnya adalah eh, kategori elemen dan kategori sistem sistem expertnya, expert system. Yang pertama adalah elemen manusia pada sistem pakar. Apa saja elemen pada manusia? Yang pertama pengguna akhir, end user ya. Dalam arti pengguna akhir ini adalah si kita, aktornya, berupa aktor itu entitas yang menggunakan sistem bakar untuk mendapatkan saran dan solusi. Saran dan solusi. Contohnya adalah ChatGPT atau contohnya adalah Google Search. Itu udah eh, apa artinya di situ ada sistem bakar ya, sistem bakar. Nah, untuk apa sih tujuannya? Untuk ada saran, pengetahuan tambahan. Apa pengetahuan tambahan yang dimaksud? Biar ada solusi untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita eh, apa namanya peroleh gitu. Sehingga eh, pengetahuan yang kita peroleh itu sendiri menjadikan solusi, solusi dari pekerjaan kita sendiri. Apakah semakin mudah ataukah susah? Gitu. Ya. Dalam dominan tertentu. Mereka berinteraksi dengan antarmuka sistem bahkan untuk memasukkan informasi, masukan, dan menerima hasil keluaran. Manusia atau human expert. Pakar manusia ya sama. Si aktor juga atau individu itu sendiri yang memiliki pengetahuan. Si pakar ya. Pakarnya itu kan manusia. Jadi elemen-elemen yang dimaksud untuk eh, mengembangkan dari sistem bakar itu adalah ya terutama bahan bakunya dari orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang eh, apa terlibat dalam bidangnya. Ya. Kalau terlibat dalam bidangnya tuh dia ya mengetahui lebih apa sih misalkan sistem informasi itu apa sih sampai dengan tingkat unsur-unsur gitu lah bahasanya kalau kimia kan ada unsur ada atom gitu ya, ya, ada senyawa gitu ya ini sampai atom-atomnya gitu sampai sampai benar-benar dieksplor supaya apa itu sebagai pengetahuan pengetahuan dari yang dimaksud dengan sistem pakarnya. Jangan sampai tidak ada sampai akar-akarnya lah bahasanya. Kalau kurang ya kita si si developnya itu ya atau si pakarnya ya dicari lagi yang lain yang sekiranya pakar gitu. Ya, pakarnya bukan pakar, pakarita bukan pakar san enggak bukan. Tapi memang pakarnya dalam bidang bidang bidangnya. Kecuali Pakarsa atau Karita memang dia itu ahli dalam bidangnya ya bisa dikatakan pakar. Mereka berperan dalam membantu mengembangkan pengetahuan dalam sistem pakar dengan memberikan aturan heuristik dan penilaian dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sistem. Pengembangan sistem pakar atau sistem developnya sama sih sebenarnya hampir sama dengan mengembangkan suatu sistem informasi. Ada apa? Ada pengembangnya. Ya, dia berdasarkan apa? Ya, kalau pengembangan sistem itu kan minimal, bukan minimal, ya harus ada tim. Ya, tim analisisnya siapa? Seperti itulah, seperti hal biasanya. Kemudian sistem selain analisis, sistem kalau sudah manajemennya itu masuk ya,
itu ada front end dan back end. Tapi sebelum front end dan back end itu kan harus berdasarkan analisisnya. Ini yang menjadi dasar dari terbentuknya dari suatu sistem itu sendiri. Ya. Eh, Tim pengembang sistem bakar bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem bakar. Nah, selain eh, ya hampir sama pengembangan modelnya kayak misal contohnya namanya juga ada pemelihara, berarti waterfall. Ada waterfall dari analisis kebutuhan, perancangan, ya, implementasi, testing sampai dengan pemeliharaan. Nah, itu kan pemeliharaan, ya, sampai dengan itu. Analisis pengetahuan knowledge engine. Analisis pengetahuan berperan dalam mengambil pengetahuan dari pakar manusia dan mengubah menjadi format yang dapat digunakan oleh sistem pakar. Mereka membantu dan dalam penerjemahan aturan dan pengetahuan menjadi basis pengetahuan yang digunakan oleh sistem administrator sistem bakar atau di sini ada yang bertanggung jawab dalam mengelola eh, mengakses beroperasinya sistem bakar tersebut, ya. Jadi tidak seenaknya orang biasa. Kalau sistem biasa konvensional tadi aturannya, ya. Eh, Kalau sistem biasa atau konvensional tanpa ada apa namanya bertanggung jawab sebagai administrator itu bisa. Tapi kalau sistem bakar harus ada administrator untuk apa? Untuk memelihara, memulai, mengoperasikan, ya, dari sistem yang sudah dibuatnya itu. Kemudian ada manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki peran dalam mengawasi dan mengelola proyek pengembangan sistem bakar. Nah, hampir sama dalam mengembangkan sistem informasi, hanya tadi bahasanya. Kalau sistem sistem informasi yang dimaksud, kalau sistem informasi umum itu sistem informasi manajemen itu lebih luas, ya. Sistem informasi apa namanya? Sistem informasi eh, eh, pengambilan keputusan atau DSS itu kan bagian atau lebih apa, merucut, ya, merucut kembali dari sistem informasi mungkin dalam hal tertentu. Nah, kalau sistem bakar lebih mengerucut lagi, itu ya ada pengerucutannya, tetapi ini sudah berbasiskan pengetahuan, ini hanya informasi, pengelolaan informasi, ya, ini masih data. Artinya kalau data hanya yang diperoleh ada data. Kalau sudah ada informasi lebih, berarti lebih informasi lebih itu ada tindakan, eh, keputusan keputusan dari sistemnya. Ya, itu berarti sistem pengambilan keputusan. Adapun untuk pengambilan keputusan, hasil deteksi pengambilan keputusan bahwa itu yang diteruskan lagi adalah sistem bakar, bahwa dengan diperolehnya yang angka ini, bahwa saudara ini harus meningkatkan ini. Nah, itu arah kepakarannya gitu, ya. Kategori problem dan aplikasi sistem bakar tadi sudah pengguna awam, ya, nah, user. Nah, ini sebenarnya kalau pengguna awam itu eh, ya memang semuanya pertamanya awam, ya. Gitu, semuanya awam. Ya, sebentar. Halo, Assalamualaikum, Pak Amir. Di rumah, Pak? Saya ada di Jogja, Pak. Paling nanti ya, Pak. Sudah di itu belum? Sudah dipasang? Atau gimana? Oh, rusaknya apa? Iya, Pak. Rusaknya apa, Pak? Masih bisa diperbaiki, Pak? Alhamdulillah. Oh ya pun. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, sekarang kan masa kan ini lagi apa tuh setting lagi mas. Ya Oh, tuh apanya pipanya tuh. oh, pipanya ya. Waduh. Nanti ganti watermur biar kalau Iya. Ini kira-kira berapa biayanya? kira berapa. Ya, kira-kira aja nanti saya misalkan Pak, saya bayar dulu sekian. Nanti kalau saya pulang tuh kemungkinan itu saya pulang Sabtu depan pulang Pak, karena saya ada pelatihan sih ya. Mm-mm. Paling nanti saya bayar, misalkan Mas Dion ini penggunaannya misal hanya 200. Toh saya kalau saya ada, artinya bukan saya ada. Saya kontankan. Tapi kalau wah ini terlalu besar, berarti ya sudah saya bayar dulu Ya, berapanya gitu. Nanti pipa eh, itu. oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak Amir, nggak apa-apa. Sama sama dengan masak apa servis itu ya. Oh siap, siap. Pasang aja, Pak Amir pasang aja Pak. Atau Pak Amir misalkan itu dulu, saya itu dulu ya, Pak Dion, apa Mas Dion, apa namanya talangin dulu. Nggak apa-apa Pak, talangin nanti saya transfer ke Bapak. Enggak, buat apa? Tapi ada pelatihan, paling WA aja nanti saya itu ya Pak, WA chat. Nanti nanti saya kirimkan berapa itunya lah, bill up Siap. ya tagihannya berapa gitu. Nggih Pak, nggih, nggih, mohon apa sapuran ya nggih Pak. Mohon maaf nih Pak. Mohon maaf Ya, banget. apa? Nggih, nggih. Nyuwun sewu nggih Pak, nyuwun sewu. Mohon, mohon dibantu Pak. Soalnya saya nggih, nggih, nggih. Matur suwun nggih Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini ada pengguna awam, pemakai berpengetahuan. Jadi awas di situ ada yang menggunakan itu yang orangnya yang memang tidak paham, bukan bidangnya. Ada juga yang ya memang dia awam tetapi ya eh, ada pengetahuannya. Artinya oh ini ya gitu. Oh ini yang awam itu dia tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau apa yang dia kerjakan dia akan tahu oh maksudnya ini dan ini. Nah itu maksudnya. Nah, apa yang sudah dikerjakan tidak melalui orang lain, tetapi langsung dengan dirinya sendiri. Kategori problem dan aplikasi sistem pakar. Diagnostik, diagnostik perencanaan, kemudian pemilihan, pengawasan, pemecahan masalah, pengenalan pola, prediksi, dan prognosis. Yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, sistem pakar dapat memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan preferensi pengguna atau kriteria tertentu. Ya. Contohnya adalah sistem pakar rekomendasi produk dalam perdagangan elektronik. Setelah ada rekomendasi, kemudian ada putusan dan klasifikasi pengelompokan. Ini tadi sedikit penjelasan penjelasan terkait dengan elemen dan kategori ya. Semua elemen manusia ini berperan penting dalam dalam kesuksesan dan keefektifan sistem pakar karena mereka bekerja sama untuk menggabungkan pengetahuan manusia dengan kecerdasan buatan ya. Jadi adanya sistem pakar itu ya penggabungan pengetahuan manusia dengan apa kecerdasan AI-nya berupa sistem alat lah gitu ya. Tujuannya untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam berbagai domain atau eh, berbagai masalah ya. Solusi memberikan solusi terhadap berbagai masalah. Sistem pakar dirancang untuk mengatasi masalah berdasarkan pengetahuan, ya, mengatasi masalah berdasarkan pengetahuan domain. Artinya domain ini bisa dikatakan adalah pelakunya atau
consumernya ya beda dengan penggunanya ya. Sorry, consumernya jadi bukan konsumen ya. Consumer lebih sifatnya lebih pemakai ya. Pemakai tersebut bisa jadi tidak menggunakan ya. Nah, seperti itu. Lebih ke si consumernya, dia hanya memperoleh apa, rekomendasi, keputusan. Nah, itu lain hal dengan si pelanggan. Kalau pelanggan ini seolah-olah dia yang itu, yang mengelola, dia yang eh, apa namanya, dia yang mengerjakan, dan hasilnya diterima oleh si domain atau si consumernya, dan beroperasi dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan solusi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dalam pertemuan yang kedua ini. Semoga dalam pertemuan kedua ini kita semua memperoleh manfaatnya, memperoleh pengetahuannya, sehingga apa yang tadi yang kita eh, yang maaf, sehingga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima, bisa dipahami, dan bisa menjelaskan dari beberapa penjelasan saya yang di sebelumnya. Oke, bila mana ada pertanyaan, bila mana ada diskusi, silakan nanti pertemuan ketiga kita bisa diskusikan. Itu saja dari saya. Banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.